Masih baik kan? Baik dong Kak Deven. Udah pada mandi belum? Udah dong. Siapa yang udah gosok gigi? Aku. Siapa yang udah mandinya bersih banget? Aku. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita lanjut lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Deven, denger nggak? Itu bunyi lonceng. Berarti kita mau mulai ibadahnya. Kita kan mau mulai ibadah. Kita siap-siap, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita di sekolah minggu, sekarang kan udah mulai Advent pertama. Advent pertama itu apa sih, Kak? Kita mau menunggu datangnya juru selamat. Oh, begitu ya, Kak. Nah, adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Sekali lagi adik-adik. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Anak-anak sekolah minggu semua bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Hukum Taurat Allah untuk minggu kita hari ini yaitu hukum yang kedua dengan maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Halo. Masih pada semangat kan adik-adik? Masih dong. Kak Helen, gimana kalau kita ajak tepuk semangat? Ayo. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Iya, sekali lagi ya. Masih belum kenceng bukan lupa adik-adiknya. Yang kenceng ya adik-adik. Sampai mama bapaknya bangun, oke? Yang kenceng suaranya, oke? Oke. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyi ya. Angkat lagu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Anak-anak semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nat epistel dan juga ayat hafalan untuk minggu kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang ketiga. Kita bersama-sama membacanya. Yesaya pasal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Depen, iya kenapa? Tahu nggak siapa yang selalu nolong aku? Siapa Kak? Aku bukan. Kak Depen serius. Siapa dong Kak? Dia tuh selalu nolong aku kalau aku susah. Kalau misalnya aku lagi sedih. Tunggu Kak. Tunggu aku pikir dulu ya.
Tuhan Yesus pastinya. Iya, betul. Tuhan Yesus yang selalu nolong aku. Sama kayak lagu ini, Kak. Lagu apa, kenapa? Adik-adik bangkit berdiri ya, kita bernyanyi lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Anak-anak bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa hati dan pikirannya kita siapkan. Alkitabnya juga disiapkan ya adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraku Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cikampek, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami, begitu juga kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan Yesus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek yang Amang Pendeta kasihi. Sudah lama nggak bertemu sama Amang, karena itu di hari Minggu yang terakhir di bulan November, tanggal 29 November ini, kita bertemu di kebaktian sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Amang mau sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sehat semua? Amang berdoa semoga semua anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek dalam keadaan sehat. Begitu juga mama dan bapak juga sehat. Saudara-saudara kalian juga sehat-sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya adik-adik. Ayo kita buka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-11
ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dibuka dan sudah dapat, Amang ajak semuanya yang ada di rumah untuk kita sama-sama membacanya. Dua, ya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Bulan depan bulan apa, adik-adik? Bulan Desember. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 tahun, apalagi di situasi COVID-19, virus corona. Adik-adik juga mengikuti ibadah atau kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing. Sudah kangen mau ke gereja? Pasti kangen ya. Sudah rindu mau ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu? Yang pasti sudah rindu juga. Tapi yang pasti kita harus rindu dengan firman Tuhan. Nah, bulan depan kan sudah masuk bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember kita merayakan Natal. Apa sudah dibagi liturginya dari kakak-kakak sekolah minggunya? Ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum dapat, tolong dikasih tahu sama Amang Pendeta. Kalau ada yang sudah hafal, kalau ada yang belum hafal juga harus dihafal ya adik-adik. Kita sekarang memasuki Minggu Advent. Minggu Advent itu artinya minggu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini adalah Advent yang pertama. Jadi adik-adik harus tahu, kita memasuki dulu masa Advent, artinya masa penantian. Baru nanti kita akan mengadakan Natal di tanggal 25 Desember. Nah, firman Tuhan tadi adik-adik mengenai Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini memberitahukan kepada bangsa Israel tentang Raja Damai yang akan menyelamatkan bangsa itu. Adik-adik ketahui, kalau Amang Pendeta bilang Raja Damai yang dikatakan Nabi Yesaya, Raja Damai itu siapa? Ada yang tahu? Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita juga menantikan Raja Damai. Apalagi khotbah kita mengenai Raja Damai. Nah, Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel karena bangsa itu mengalami pembuangan di Babel. Kalau dibuang berarti tidak ada yang peduli adik-adik. Tidak ada yang memperhatikan. Nah, kalau adik-adik ada yang memperhatikan, ada mama sama bapak, ada teman-teman, ada abang atau kakak, itulah yang memperhatikan. Yesaya mengatakan Raja Damai itu akan memberikan pengharapan dan sukacita. Mengenai Nabi Yesaya ini, Amang Pendeta mau bercerita karena menantikan kedatangan Raja Damai. Di satu keluarga ada 2 orang anak yang bernama Raju dan Raja.
Raju dan Raja ini kakak beradik. Amang pakai istilah nama Raju dan Raja saja. Soalnya nanti kalau Amang bilang nama aslinya, nanti ada nama adik-adik sekolah minggu yang Amang sebutkan. Raju dan Raja. Raju itu orangnya nakal, suka berkelahi, suka berantem. Pokoknya tukang bikin ribut. Siapa yang suka bikin ribut di rumahnya atau di sekolah? Kalau ada, dengar khotbah Amang ini tidak boleh dilakukan lagi ya. Nah, sebaliknya si Raja orang baik. Dia tidak suka berkelahi. Dia tidak suka berantem. Si Raju malas untuk belajar. Sebaliknya si Raja rajin belajar. Nah, ketika mereka sudah besar, lalu mereka pergi ke satu tempat, adik-adik. Karena si Raju memang latar belakangnya orangnya bandal, malas, dan mereka pergi ke satu tempat, lalu si Raju menghadapi masalah. Ada persoalan. Ketika si Raju yang bandal ini menghadapi masalah, datang si Raja, saudaranya. Si Raja bilang begini ke si Raju, Raju, coba dong kamu berdoa dulu sama Tuhan. Karena kalau kamu berdoa sama Tuhan, nanti masalahmu bisa selesai. Aku nggak mau. Soalnya Tuhan itu nggak ada. Itu kata si Raju yang bandel ini. Lalu si Raja, saudaranya ini mengingatkan lagi. Raju, kalau Tuhan tidak ada, kenapa kamu masih ada sekarang ini? Begitu si Raju mendengar si Raja mengatakan demikian, si Raju menangis. Yang bandel tadi ini, yang suka berantem ini, dia menangis. Menangis dan mengingat perkataan Raja bahwa Tuhan Yesus itu ada. Barulah kehidupan si Raju berubah, adik-adik. Dia menjadi orang baik. Cerita tadi ingin menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus juga di dalam kehidupan kita. Maka apa pesan yang bisa adik-adik ingat? Khotbah Advent pertama ini. Apa yang bisa kita ingat? Dicatat ya di rumah ya. Ditulis. Amang pendeta mau lihat. Amang pendeta juga mau dengar khotbah ini harus disampaikan ke orang tuanya. Karena ini adalah minggu terakhir di bulan November. Yang pertama, pesan firman Tuhan di kitab Yesaya ini, memperbaiki diri. Memperbaiki diri artinya teruslah menjadi orang baik. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek harus terus memperbaiki diri. Harus terus menjadi orang baik. Kalau yang selama ini suka melawan sama papa mamanya, atau ada yang melawan opungnya? Nggak ada ya? Kalau ada jangan dilawan ya adik-adik ya. Tapi teruslah menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Yang kedua, menjadi pembawa damai. Pembawa damai adik-adik. Kalau Tuhan Yesus saja mau datang ke rumah kita, ke dalam diri adik-adik. Bahkan sebentar lagi Natal, Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek.
Dua pesan firman Tuhan ini harus adik-adik ingat. Memperbaiki diri dan menjadi pembawa damai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini itu memberikan sukacita dan berkat bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cikampek. Selamat mempersiapkan adik-adik untuk Natal kita di sekolah minggu HKBP Resort Cikampek. Amang terus berdoa untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek. Begitu juga dengan orang tuanya, kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu, dan jemaat HKBP Cikampek. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi itu membawa sukacita, berkat dan pengharapan kepada kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Berkati Inang Bibelfro, Amang Pendeta Tampu Bolon, begitu juga Amang Pendeta Siregar, Amang dan Inang Sintua yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi, anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek selalu menjadi anak yang baik, anak yang menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga, lingkungan, bahkan di sekolahnya. Itulah yang harus kami ingat di dalam hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, kita mau mengumpulkan persembahan. Dan jangan lupa diisi celengannya. Kita angkat lagu pujian Di Sang Ado. Di son adong buan Tuhan, padueni ngolupun asot adonian, sadia mahadana Tuhan, molosai mirajuman sudah dengan bersam, jalma Tuhan, sailas maroham. Kita berdoa untuk persembahan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap ibadah online di rumah masing-masing ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa saksikan perayaan Natal untuk Horong 1, tanggal 5 Desember. Tayangnya di live streaming YouTube HKBP Cikampek. Nontonnya di rumah masing-masing ya. Jangan sampai lupa, tayangnya jam 4 sore. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.